dari Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Perbandingan Mazhab di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di video ini aku mau bahas mengenai pentingnya mengenal mazhab dalam Islam dan toleransi dalam bermazhab. Kata mazhab sendiri berasal dari bahasa Arab zahaba yang artinya pergi atau jalan. Dalam fikih, mazhab memiliki dua pengertian. Pertama, jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kedua, fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Kesimpulannya, mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistimbatkan hukum Islam. Nah, dari pengertian tersebut, kita udah paham kan mazhab itu apa? Nah, udah paham kan apa itu mazhab? Lanjut, yang kedua kita bahas pentingnya mengenal mazhab. Itu apa sih? Pertama, adanya beragam mazhab dalam Islam merupakan suatu realitas yang harus dipandang sebagai kekayaan budaya Islam. Kedua, adanya beragam mazhab memungkinkan kita memiliki banyak pilihan untuk mengatasi permasalahan kehidupan modern. Contohnya, Imam Syafi'i berpendapat bahwa bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram hukumnya batal. Namun pendapat ini tidak bisa dipertahankan dalam keadaan haji karena selalu berdesak-desakan yang memungkinkan sering terjadinya persentuhan kulit antara jamaah laki-laki dan perempuan dan sulit untuk berwudu kembali. Nah, dalam keadaan seperti ini kita yang bermazhab Syafi'i harus beralih ke mazhab lain yang berpendapat bahwa bersentuhan laki-laki dan perempuan hukumnya tidak batal. Misalnya pendapat mazhab Hanafi. Di era sekarang arus informasi mudah diakses, termasuk informasi mengenai Islam. Tanpa mengenal mazhab, orang akan bingung dengan berbagai pendapat yang ada. Dalam mazhab ada yang dikenal dengan istilah taklid, talfiq, dan tarjih. Taklid adalah mengambil pendapat ulama atau seorang imam mujtahid tanpa mengetahui sumbernya. Bagi orang awam, taklid atau mengikut ulama yang telah memahami agama secara mendalam hukumnya wajib, sebab tidak semua orang mempunyai kemampuan dan kesempatan untuk mempelajari agama. Namun, taklid buta atau taklid kepada orang sembarangan tentu dilarang oleh agama. Talfiq adalah melakukan suatu perbuatan atas dasar hukum yang menggabungkan dua mazhab atau lebih. Talfiq yang diperbolehkan adalah talfiq dalam berbagai masalah. Misalnya kita bermazhab Syafi'i, namun dalam jual beli kita tidak menggunakan akad atau sighah seperti mazhab Syafi'i, di mana ada ijab dan qabulnya. Talfiq yang tidak diperbolehkan adalah talfiq dalam satu masalah. Misalnya dalam masalah berwudu, seseorang mengikuti mazhab Syafi'i yang mengusap sebagian atau kurang dari seperempat kepala. Kemudian dia menyentuh kulit wanita yang bukan mahramnya. Setelah itu dia langsung melaksanakan sholat tanpa berwudu kembali dengan alasan mengikuti mazhab Maliki. Mazhab Maliki berpendapat bahwa menyentuh wanita yang bukan mahramnya tidak disertai dengan syahwat maka tidak membatalkan wudu. Tarjih adalah mengambil pendapat terkuat dari dalil-dalil yang ada yang kita condong ke dalamnya. Perlu kita ingat bahwa hasil pentarjihan tidak harus sama antara satu dengan orang lain. Seseorang boleh mengambil mana pendapat yang menurutnya paling kuat untuk diikuti. Nah, ini yang dinamakan toleransi dalam bermazhab. Toleransi sendiri dapat diartikan sebagai sikap menghargai dan menerima pendapat orang lain. Begitu pula dalam bermazhab, kita harus menghargai dan menerima pendapat orang lain. Tidak bisa kita paksakan orang lain berpendapat dan melakukan hal yang sama seperti kita, selama apa yang dilakukan memiliki dalil yang kuat. Membaca bismillah pada surah Al-Fatihah ketika sholat. Mazhab Hanafi dan Hanbali berpendapat bahwa membaca basmalah pada surah Al-Fatihah disunahkan sir atau pelan. Sedangkan mazhab Maliki berpendapat bahwa membaca bismillah pada Al-Fatihah tidak perlu sama sekali. Lain pula pada mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwa membaca basmalah pada surah Al-Fatihah disunahkan jahar atau keras. Semua pendapat tersebut benar karena ada dalil yang memperkuatnya.
Perlu kita ingat dan sadari bahwa kerukunan internal umat Islam merupakan hal penting dan hal mendasar. Namun, ketidakharmonisan ukhuwah Islamiyah sering terjadi di akar rumput karena perbedaan mazhab dan perbedaan furu'iyah lainnya. Sikap intoleran muncul karena terlalu fanatik terhadap mazhab yang dianut dan menutup diri untuk mengetahui mazhab lain. Maka dari itu, perlu pengetahuan tentang mazhab lain agar tidak timbul pengklaiman bahwa mazhab yang dianut adalah mazhab yang paling benar. Marilah kita sesama umat Islam menggali lagi mengenai Islam, serta menemukan sikap toleransi terhadap perbedaan mazhab agar terciptanya keharmonisan ukhuwah Islamiyah. Karena tujuan kita sama untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Thanks for watching. See you.